kita perlu seorang lurah yang progresif, revolusioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saat ini saya akan berbicara tentang desa atau kalurahan kalau di DIY menyebutnya, karena adanya undang-undang keistimewaan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya bercerita tentang desa? Apa pentingnya saat ini? Nah, saat ini di Kabupaten Sleman, masyarakat baru gayeng membicarakan tentang pilihan lurah. Mereka gayeng, asik, bahkan saling mencari simpati untuk mendapatkan dukungan dan amanah dari masyarakat. Kegayengan ini dimulai dari calon lurah, keluarga calon, tim pendukung, tim pemenangan, kemudian juga masyarakat. Mereka punya dinamika tersendiri di masing-masing wilayahnya. Makanya saya akan bercerita betapa pentingnya desa juga pilihan lurah. Bukan karena kekuasaannya, jabatannya, siapa yang jadi, kelompok mana yang menang, bukan itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu tentang bagaimana lonjakan pembangunan yang merata di tingkat kelurahan. Karena pentingnya ini, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan desa. Bangsa Indonesia ini sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. 75 tahun sudah bangsa ini membangun. Namun ada suatu kendala besar dalam melakukan pembangunan, yaitu karena luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan sejak kita merdeka ini belum merata. Makanya bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia perlu suatu lonjakan pembangunan. Maka dikonseplah bagaimana melakukan pembangunan, yaitu dengan konsep pembangunan semesta berencana dan merata, begitu. Nah, dari terobosan ini kemudian pemerintah Indonesia memunculkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang disebut Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa ini sangat luar biasa, kekuatannya cukup luar biasa dalam melakukan lonjakan pembangunan dan melakukan perataan pembangunan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Undang-Undang Desa ini sangat luar biasa? Ya, saya sampaikan, kewenangan Undang-Undang Desa ini sangat luar biasa. Tadi sudah kita sampaikan, cita-cita besar yaitu adalah membangun dengan jangka panjang. Makanya ada perubahan mendasar di Undang-Undang Desa ini tentang jabatan kepala desa. Saat ini jabatan kepala desa satu periode masa baktinya 6 tahun. Dan seorang kepala desa bisa terpilih lagi maksimal selama 3 periode. Juga umur kepala desa atau lurah ini tidak dibatasi usianya. Ada pertanyaan, kenapa bisa lama sekali? Bisa 3 periode, bisa 18 tahun, bahkan usia lurah tidak dibatasi. Inilah yang dimaksudkan pemerintah, pembangunan semesta jangka panjang berencana. Jadi kalau seorang lurah punya visi, misi, dan membangun yang cukup bagus, harapannya lurah ini ketika mencalonkan diri kembali bisa terpilih lagi karena dukungan dan dorongan dari masyarakat. Nah, selama ini ganti program, ganti lurah. Ini yang menjadi permasalahan besar pembangunan semesta berencana. Nah, karena kewenangan yang luar biasa ini, makanya harus kita sambut baik bahwa calon lurah sekarang ini bisa selama 18 tahun dalam melakukan pembangunan di tingkat kelurahan. Undang-Undang Desa ini juga punya kewenangan yang luar biasa lainnya. Selain tadi bahwa masa jabatan lurah demi melanjutkan program,
jangka panjang ini yang tertata, bisa lurah ini menjabat selama 3 periode 18 tahun, ada kewenangan lain yang luar biasa. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa ini, perubahan kekuatan tentang bagaimana dana untuk membangun. Dulu sebelum Undang-Undang Desa ini, mungkin permasalahan dalam membangun suatu wilayah, terutama desa, dana ini menjadi permasalahan yang cukup besar, mungkin juga permasalahan utama. Tapi setelah muncul Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Desa ini, permasalahan dana bukan menjadi masalah, karena perubahan kewenangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini disebutkan bahwa saat ini desa mempunyai kekuatan dana yang luar biasa berupa transfer keuangan khusus. Jadi desa ini sekarang mampu mendapatkan program dari pemerintah pusat. Jadi kalau desa mengusulkan program, kemudian diusulkan ke pusat, diusulkan ke DIY, diusulkan ke kabupaten, maka ini akan dibahas dalam pembahasan APBD dan APBN. Berdasarkan komunikasi dengan pihak terkait, maka desa bisa mendapatkan prioritas anggaran dari APBN dan APBD. Di samping itu, ada yang luar biasa lagi, yaitu dana, wujudnya tunai, yaitu transfer keuangan ke rekening desa. Wujudnya apa? Yaitu dana desa dari pusat, dana bagi hasil, kemudian dana bantuan keuangan khusus dari APBD DIY dan APBD kabupaten. Juga transfer keuangan dari APBN. Wujudnya uang yang nantinya dikelola oleh kelurahan melalui kelompok juga masyarakat. Nah, inilah sekarang kekuatannya cukup luar biasa. Jadi bagi kita, masyarakat juga pemerintah kelurahan, dana bukan menjadi suatu masalah besar. Saat ini kita tahu kekuatan Undang-Undang Desa. Dari masa jabatan pimpinan kewilayahan, yaitu lurah, yang bisa 18 tahun, program yang luar biasa dari pusat, DIY, juga kabupaten, juga transfer keuangan dari pusat, DIY, juga kabupaten. Nah, dari kewenangan yang kita tahu itu, 3 hal tersebut, apakah otomatis desa mampu membuat lonjakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat? Tidak, tidak secara otomatis. Karena apa? Karena ini sebagian besar tergantung juga oleh pimpinan kewilayahan, termasuk lurah. Bagaimana seorang lurah ini menangkap potensi yang ada? Potensinya apa? Masyarakatnya, potensi alam, potensi keuangan, termasuk segala potensi yang ada di desa ini. Nah, untuk itu semua potensi kewenangan yang ada dengan luar biasa ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika kita tidak punya seorang lurah yang luar biasa. Saat ini di Kabupaten Sleman akan ada pilihan lurah yang direncanakan pada 31 Oktober tahun 2021 secara serentak. Inilah sebenarnya kesempatan kita untuk ikut membangun Kabupaten Sleman. Bagaimana kita masyarakat ini mengharapkan cita-cita besar tadi, konsep pembangunan semesta berencana, kemudian lonjakan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan cita-cita lainnya bisa kita wujudkan. Dengan apa? Ya, kita harus terlibat dalam proses pilihan lurah. Mari, masih ada waktu hingga tanggal 31 Oktober tahun 2021. Kita lihat semua calon lurah yang maju di 35 kelurahan di Kabupaten Sleman ini. Kita lihat rekam jejaknya. Jadi pemimpin ini tidak mungkin lahir dengan instan. Kita lihat para calon ini, apa yang sudah mereka kerjakan selama bertahun-tahun. Mereka sudah melakukan apa?
seorang pemimpin yang hebat ini lahir ditempa oleh keadaan, dan mereka bersama masyarakat bersama-sama memecahkan masalah. Kita yakini semua calon lurah ini baik, punya tujuan baik. Apakah itu cukup? Tidak. Tidak cukup. Kenapa? Karena kita butuh lonjakan pembangunan, kita butuh sesuatu yang luar biasa. Kalau boleh saya katakan, kita butuh seorang calon lurah yang punya visi, misi, pengalaman, tindakan, pikiran yang luar biasa. Boleh kita sebut, kita perlu seorang lurah yang progresif, revolusioner. Makanya masih ada waktu. Mari kita harus peduli, kita ikut membangun desa dengan cara memilih lurah dengan bijak. Lihat rekam jejaknya. Kita pilih benar-benar yang ke depan bermanfaat, karena lurah ini bisa menjabat 18 tahun. Nah, apakah lurah yang baik, punya visi misi yang baik, kemudian progresif revolusioner, tentu akan menang, akan terpilih? Belum tentu. Kok bisa? Iya, karena ternyata ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan. Apa itu? Bitingan. Kita mesti sudah akrab dengan bahasa bitingan itu apa di masyarakat kita. Bitingan ini bisa saja mengalahkan lurah yang baik, lurah yang sudah punya rekam jejak. Bitingan ini bisa melahirkan pemimpin yang instan, asal dia punya kekuatan uang yang besar dan jumlahnya banyak. Apakah ini harapan kita? Tentu tidak. Makanya mari kita bersama-sama lawan ini bitingan, lawan money politik. Kita pilih lurah yang punya potensi yang luar biasa. Pasti kita bisa menilai berdasarkan rekam jejaknya. Kita sering mengeluh tentang seorang wakil rakyat atau pemimpin yang kinerjanya tidak baik, tidak bersama masyarakat, bahkan melakukan korupsi. Tetapi apakah kita peduli dengan prosesnya? Nah, inilah yang terpenting. Ayo kita buat perubahan. Ayo kita lakukan bersama-sama membangun desa. Dengan cara apa? Saat ini keputusan terbesar ada di tangan kita. Dengan cara bijak memilih, lihat rekam jejaknya, tentunya tolak bitingan, tolak money politik. Amin. Semoga masyarakat di Kabupaten Sleman di tingkat kelurahan jauh lebih sejahtera dan hidup ayem tentrem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya.